Sebanyak 13 pendaki dikabarkan hilang di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Mereka mendaki sejak Sabtu, 27 Januari 2024, dan hilang kontak pada Minggu sore. Hingga Senin, 29 Januari 2024, belasan pendaki tersebut belum diketahui posisinya. Informasi yang sempat dikirim oleh pendaki, rombongan tersebut terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri atas 3 orang mengarah ke puncak gunung sedangkan selebihnya mengarah ke petilasan. Salah satu dari 13 pendaki adalah Ade Bagus. Informasi tentang para pendaki Gunung Pangrango yang hilang ini diungkap Bintang, anak Ade Bagus. Bintang telah melapor ke Sudin Damkar Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Bintang mengaku masih berkomunikasi dengan ayahnya via pesan WhatsApp pada Minggu sore. Komunikasi terakhir dilakukan pada Minggu, 28 Januari 2024, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pesan itu Ade Bagus mengaku tersesat. Setelah itu komunikasi keduanya terputus hingga saat ini. Pada Sabtu pukul 16 berangkat ke Pangrango lewat jalur Kulah, Cibeduk. Minggu dini hari, jam 3, masih kirim WhatsApp, terus jam 16.30 WIB memberi kabar kalau nyasar. Habis itu enggak ada kabar lagi, ujar Bintang, Senin, 29 Januari 2024. Menurut Bintang dalam komunikasi terakhir sang ayah menyebut rombongan sebanyak 13 orang pendaki terpecah menjadi 2 kelompok. Sebanyak 10 orang mengarah ke puncak Pangrango dan 3 orang akan menuju ke lokasi petilasan. Atas laporan tersebut relawan Pasundan Bogor membagikan informasi via akun Instagram resminya. Relawan Pasundan Bogor menyebut rombongan 13 orang pendaki diduga masuk via jalur ilegal di Cibeduk. Pencarian sudah dilakukan sejak Minggu tengah malam hingga Senin pagi, namun 13 pendaki tersebut belum ditemukan. Ricky Akbar salah seorang pendaki senior sempat berbagi cerita dengan Tribun mengenai cerita-cerita selama mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Peristiwa yang dialaminya terjadi sekitar tahun 2006 silam. Ketika itu ia bersama teman-temannya berjumlah 6 orang masuk via jalur Cibodas atau pintu masuk Taman Nasional Gede Pangrango. Ketika itu Ricky hendak mendaki jelang tengah malam. Baru beberapa jam berjalan kaki atau tepatnya di shelter Batu Kukus menjelang air panas ia sempat bertemu dengan seorang kakek yang membawa kayu bakar di punggungnya. Kakek tersebut kata dia hanya membawa senter sebagai alat penerangan. Ia sempat bertegur sapa dengan kakek itu, meski ia merasa ada yang aneh saat melihat raut wajahnya. Kejadian aneh lagi terjadi saat ia dan teman-temannya memutuskan untuk membuka tenda dan beristirahat di sekitar pos kandang batu. Ketika malam hari tiba setelah selesai makan malam ia dan 2 orang temannya memilih berada di depan tenda untuk berbincang sambil mengisap rokok. Kaget bukan kepalang ia melihat ada bayangan sosok hitam berjalan menembus tenda yang didirikannya. Pengalaman tersebut ia simpan sendiri dan tidak menceritakan kepada teman-temannya selama pendakian. Ricky beralasan ogah membuat nyali teman-teman menjadi ciut saat mendaki. Barulah ketika turun dan tiba di pos resmi pendakian Cibodas Ricky bercerita. Kakek tersebut kata dia hanya membawa senter sebagai alat penerangan. Ia sempat bertegur sapa dengan kakek itu, meski ia merasa ada yang aneh saat melihat raut wajahnya. Jangan lupa subscribe ya!